Wih, berubah. Hai guys, welcome to Cerita Dokter Muda. Kalian tahu nggak sih kalau pemerintah punya program vaksinasi COVID nasional? Namun di sisi lain, akhir-akhir ini lumayan sering kita dengar berbagai isu-isu miring terkait vaksinasi COVID hingga kasus positif baru setelah vaksin diberikan. Apa benar kalau sudah divaksin masih bisa terinfeksi COVID? Penasaran sama jawabannya? Yuk kita simak videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cerita Dokter Muda, dan jangan lupa bahagia. Iya. Pernah ya. Ya, nah, dengar. Saya sih dengar di TV itu. Oh, iya. Dada masih was-was. Mungkin efeknya aja. Ya enggak sih ya. Iya, misalnya Ya aman insya Allah. Ya mungkin masih bisa. Masih bisa ya kayaknya ya. Takut sih takut. masih ya bersedia aja kan. Takut juga tuh. Nah, dari video tadi bisa kita lihat bahwa anggapan orang-orang terkait vaksinasi itu masih bermacam-macam. Ada yang mereka itu khawatir, ada juga yang biasa aja. Entah khawatir terkait halal atau haramnya vaksin itu sendiri, ataupun terkait isu-isu yang beredar marak di masyarakat. Nah, sebelum kita membahas inti video kita ini tentang tentang vaksinasi tentang pervaksinan COVID, terlebih dahulu kita harus paham terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari vaksin itu terlebih dahulu. Apa itu vaksin, apa itu imunisasi, gimana sih sebenarnya prinsip kerjanya vaksin itu di dalam tubuh. Nah, kita masuk yang pertama. Sebenarnya bagaimana sih konsep dasar vaksin itu? Vaksin itu apa sih? Tujuannya apa divaksin gitu kan? Manfaatnya apa gitu. Oke, jadi yang pertama kita vaksin terlebih dahulu ya. Jadi vaksin itu apa ya? Saya Ya, jadi intinya vaksin itu adalah suatu substansi yang digunakan untuk membentuk imunitas dalam tubuh supaya tubuh itu mampu melawan suatu penyakit infeksi. Bicara mengenai imunitas sendiri, jadi pada dasarnya menurut imunologi atau ilmu yang mempelajari tentang imun, jadi imunitas itu dalam tubuh kita itu bagi menjadi dua, didapatkan secara aktif dan juga secara pasif. Kalau pasif itu berarti ya kita langsung menerima imunitas dari orang lain. Imunitas di sini biasanya disebut sebagai antibodi kayak gitu. Sedangkan kalau imunitas aktif berarti tubuh kita ini dipaksa atau diminta untuk memproduksi imunitas itu secara mandiri. Hanya dengan apa? Ada dua kemungkinan cara untuk bisa mendapatkan imunitas secara aktif. Yang pertama dengan vaksin, dan yang kedua dengan cara kita terjangkit penyakit infeksi tersebut. Nah, dari dua pilihan ini, yang dirasa paling aman, efektif, dan simpel, ini ya vaksin itu sendiri. Jadi kita nggak perlu terkena penyakit infeksi terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan imunitas kekebalan tubuh. Pertanyaannya kenapa vaksin itu lebih aman dan lebih efektif daripada cara yang kedua tadi, kita harus terjangkit penyakit terlebih dahulu. Kenapa Hil? Ya, karena vaksin itu isinya adalah suatu patogen, bisa berupa bakteri ataupun virus yang sudah dilemahkan. Jadi virus dan bakteri ini tidak dapat menyebabkan kita terinduksi penyakit. Nah, dalam konteks pembentukan sistem imun tubuh, vaksinasi yang aktif itu lebih direkomendasikan daripada yang pasif. Ya, hal ini dikarenakan vaksin yang pasif ini hanya bekerja jangka pendek saja. Jadi misalkan kalian sedang terinfeksi, maka masukkanlah antibodi untuk melawan penyakit infeksi yang sedang kalian jangkit. Tapi tidak serta-merta melindungi kalian ketika terjadi reinfeksi atau infeksi berulang. Karena pada dasarnya imunitas pasif itu bukan imunitas yang berasal dari tubuh kalian, tapi berasal dari imunitas orang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh belum memiliki imunitas sendiri gitu. Gampang gini, kalau yang vaksin yang aktif itu dia sistem imunnya punya memori, sedangkan yang pasif itu nggak punya memori. Tuh, ya kan?
punya memori berarti ketika Lupa. iya kan betul kan punya memori. It's time to stop, okay? No more. Kamu naik kuliah aktif apa sih? Pasif sih. Hilang kan? Iya, pas kuliah aktif, Pas kuliah aktif. pas ujian pasif. Oh. Iya. Sering terjadi. Oke, next. Apa? Karena kan. Apa? Anda, nah jadi Oh iya, iklan. Pas sampean. so next. Nah jadi maksudnya memori sama nggak memori itu apa? Nah si aktif kan dia punya memori, maksudnya Punya memori. Jadi ketika ada infeksi lagi berulang, dia tuh ingat, oh ini nih aku udah pernah kena penyakit ini, aku tahu harus pakai senjata mana? pakai senjata mana untuk melawan si penyakit ini. Yes. Sedangkan si yang Pasif. pasif itu dia nggak ingat gitu. Nggak Karena punya ibaratnya memori. nggak punya memori. Ibaratnya sebelumnya dia dapat contekan, Tiba-tiba dia nggak bisa nih, kok keserang nggak bisa. Terus cuma dapat contekan dari orang lain. dapat contekan dari orang lain, dan saat itu dia bisa, tapi saat Nextnya. nextnya kan dia nggak dapat contekan lagi kan. Yes. Jadi dia bingung. That's why pada ujian. Bingung. Nah baru lanjut guys. Nah, lanjut. Nah kemudian ahem. Ya. Nah. Oke, nah terus pertanyaannya berarti gini, kalau sudah divaksin berarti nggak bakal terkena penyakit tersebut dong. Kalau udah divaksin COVID berarti kita nggak bakal terkena penyakit COVID dong. Atau mungkin kalau sudah divaksin COVID kita nggak perlu melakukan protokol kesehatan lagi dong, nggak perlu pakai masker lagi, nggak perlu jaga jarak lagi, nggak perlu cuci tangan, nggak perlu pakai sabun, Nggak perlu WFH. nggak perlu WFH. Jadi jawabannya adalah salah. Anggapan itu salah. Kalian masih harus tetap pakai masker, tetap 5M kayak gitu. Ibaratnya gini deh, misalnya kita kan udah vaksin hepatitis, kita udah vaksin TBC gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang sakit TBC, ada yang sakit hepatitis, apa ya nggak kita melakukan upaya pencegahan penularan? Apa ya orang batuk TBC terus kalian menghirup udaranya gitu? Kan ya enggak tau maksudku. Tetap ada upaya preventif. Tapi misalnya kalau ada TBC ya diupayakan orang yang TBC itu kalau membuang dahak ya yang baik dan benar pada tempatnya, batuknya juga ditutup. Kalau perlu pakai masker kan kayak gitu. Sama halnya konsepnya dengan virus COVID ini. Karena tidak ada vaksin yang bisa memproteksi 100%. Apapun vaksin itu, nggak hanya vaksin COVID ya, vaksin apapun itu efikasinya tuh nggak mungkin sampai 100%. Jadi ya masih ada kemungkinan terinfeksi lagi. Hanya saja ketika nanti kalian terinfeksi itu potensi untuk terkena derajat yang berat itu semakin minimal. Nah, hal ini juga didukung oleh suatu penelitian yang berjudul Reinfection of Varicella Zoster in a Vaccinated Adult. Nah, jadi isi jurnalnya ini adalah kisah seorang anak usia 5 tahun yang pernah terinfeksi cacar air, kemudian ia menjalani vaksinasi pada usia 15 tahun, namun pada usia 19 tahun ia kembali mengalami cacar air lagi. Anggapan bahwa kalau sudah terkena cacar air di waktu kecil berarti nanti biasanya enggak kok, itu juga salah sih. Karena pada dasarnya bentuk proteksi dari vaksin itu nggak bisa mutlak 100%. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita. Nah, sekarang kita masuk ke rumor-rumor yang banyak beredar di masyarakat terkait Dunia pervaksinan percovidan, vaksinasi, lalalala. Pokoknya itu rumor terkait orang yang menderita COVID setelah divaksinasi. Kembali lagi ke konsep awal bahwa orang yang sudah diberi vaksin pun tidak 100% aman dari suatu penyakit itu kayak gitu. Selain itu juga memang karena mungkin seseorang itu mendapat vaksin ketika jumlah vaksin di dalam tubuh itu belum optimal, karena vaksin pun itu membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari untuk menimbulkan efek proteksi dalam tubuh. Kan nggak bisa vaksin yang begitu dimasukkan terus tiba-tiba langsung bisa memberikan efek proteksi. Jadi peningkatan antibodi itu terjadi secara bertahap. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apakah vaksin itu haram?
vaksin COVID. Vaksin COVID. Ya memang banyak sekali ya kalau misalnya kita bahas vaksin gitu, memang banyak sekali kaitannya dengan halal atau haram. Nggak cuma vaksin COVID sih sebenarnya, banyak sekali vaksin-vaksin sebelumnya juga dibenturkan dengan masalah halal dan haram, ya kan, kayak gitu. Nah sebenarnya guys, kalau misalnya berdasarkan kuliah kita, dulu kita pernah dapat kuliah itu tentang halal-haramnya vaksin tuh, sebenarnya misalnya ada rumor vaksin X ini menggunakan gelatin dari babi atau menggunakan zat dari babi untuk membuatnya, kayak gitu. Meskipun suatu vaksin itu menggunakan proses buatannya menggunakan zat dari babi atau gelatin babi itu, pada kenyataannya itu gelatin babi itu hanya berfungsi sebagai enzim, dan enzim ini hanya sebagai katalisator. Katalisator itu apa? Katalisator itu zat yang membantu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Artinya gelatin babi pun yang misalnya itu diikutkan dalam proses buatan vaksin itu hanya membantu proses reaksi saja. Jadi pada hasil akhirnya itu tidak ikut bercampur pada vaksin tersebut. Jadi di sini gelatin yang digunakan itu tidak sebagai bahan baku pembuatan vaksin ya. Beda halnya dengan misal kalian masak menggunakan minyak babi gitu. Kan minyaknya ikut masuk ke dalam makanan kalian dan bercampur dengan makanan kalian. Jadi sebenarnya ada analoginya guys, waktu kita kuliah itu diberikan analoginya, tapi nah itu kan, paham kan? Tahu kan analoginya? Nah selain alasan haram halal, kekhawatiran akan haram halal, kelompok masyarakat yang enggan vaksin ini biasanya tuh bisa beralasan bahwa nah kan buktinya anak saya, keluarga saya nggak divaksin, nyatanya juga nggak sakit, kayak gitu kan. Nah, sekedar informasi saja, bukan karena kalian tidak divaksin kemudian kalian menjadi tidak sakit, tetapi karena populasi kalian itu telah terbentuk yang namanya herd immunity. Jadi justru sebenarnya kalian tuh tertolong oleh lingkungan sekitar yang melakukan vaksin. Bayangkan aja misal semua orang itu berpikiran nggak divaksin nggak aman, nggak divaksin aja aman-aman aja. Terus ada suatu penyakit infeksi yang merambah ke populasi tersebut, kondisinya semua populasi itu tidak menjalani vaksin, yaitu bakalan gampang menyebar. Beda dengan yang sudah ada herd immunity, yang sebagian besar populasinya itu tidak rentan terkena penyakit tersebut, ada kekebalan terhadap penyakit tersebut, otomatis penyakit itu untuk mencapai orang yang tidak vaksin itu akan lebih susah. Karena adanya pagernya semakin banyak lah. Adanya pagar-pagar orang nih yang sudah tervaksin. Nah, cukup sekian video kita pada kali ini. Semoga dengan dibuatnya video ini kita jadi nggak bimbang lagi, nggak khawatir lagi, perlu vaksin nggak ya? Aduh takut ada efek samping ini itu. Aduh takut nanti malah jadi kena COVID kalau divaksin. Aduh takut kalau nanti. Nah, kan gitu. Mari kita bersama-sama sukseskan program vaksinasi nasional supaya pandemi ini cepat berakhir. Untuk kalian yang memiliki kritik, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow IG kita di @alfiandisanto, @hilmiardian. Oke guys, cukup sekian video dari kita. See you in the next video. Bye-bye.